Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Nah, perkenalkan aku Karanai. Kali ini kita mau berkegiatan di komunitas Team Lab, yaitu literasi 6+. Nah, teman-teman, ada yang udah tahu nggak ya? Kali ini kita mau bahas apa? Nah, kali ini kita mau bahas sesuai tema di STEAM Lab pada bulan Desember, yaitu tumbuhan. Nah, siapa nih teman-teman yang mungkin suka tertarik nanam-nanam gitu ya di rumah? Nah, mungkin teman-teman akan suka nih dengan materi kali ini. Nah, tapi Karanai hari ini nggak sendirian, karena Karanai bersama kedua teman Karanai, yaitu Kak Prima dan juga Kalisna. Nah, setelah ini kita akan dibacakan buku oleh Kak Prima, kita dari Laut, dan ada materi juga yang akan dibawakan oleh Kalisna. Setelah itu kita berkegiatan bersama. Nah, nanti Kak Rana yang pandu. Oke, nah sebelum mulai kita alangkah baiknya jika kita berdoa dulu bersama-sama ya teman-teman. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja Kak Ranai panggilkan Kak Prima yang akan membacakan buku berjudul Petani Cilik. Ini judul bukunya adalah Petani Cilik. Nah, teman-teman kalau main ke sawah pasti pernah lihat orang yang bekerja membajak, menanam padi. Nah, itu semua adalah pekerjaan petani. Nah, ada banyak jenis petani ya. Ada yang bekerja di sawah seperti yang sering kita lihat, ada yang bekerja di kebun juga, menanam sayur-sayuran, ada yang mengurus tanaman hias, dan banyak lagi. Nah, kira-kira kalau di buku ini ceritanya tentang apa ya? Kita baca sama-sama yuk. Judulnya Petani Cilik, ditulis oleh Aryansyah Dung dan diilustrasikan oleh Audrey, Samantha, dan Vika. Oh, buku ini buku terjemahan ya, teman-teman. Diterjemahkan oleh Kurniadin Mahmud. Nah, lihat nih, ada gambar apa ya? Ada gambar buku, ada gambar sekop kecil, lalu ada gambar tangan sedang menanam apa tuh? Biji, kira-kira biji-biji apa yang ditanam ya? Oke, nah mulai ya. Jimmy sedang berkeliling di pasar sayur mayur bersama mamanya. Dia melihat banyak sayuran di sekelilingnya, dan dia sangat penasaran ingin tahu bagaimana sayur-sayur itu tumbuh. Nah, teman-teman di sini siapa yang suka ikut mamanya pergi ke pasar? Suka lihat sayuran? Coba, ada banyak jenis sayuran di pasar. Jimmy kira-kira melihat apa aja ya? Kita lihat lagi ya. Dia menatap sekelilingnya dan merasa senang bisa melihat paprika hijau, tomat merah, terung ungu, dan lobak putih. Semua sayuran itu mengingatkannya akan pelangi yang berwarna-warni. Wah, ada banyak sayuran berwarna-warni, teman-teman. Kalau teman-teman sukanya makan sayuran yang berwarna apa di rumah? Jimmy bertanya, "Mama, kenapa kita membeli sayuran dari pasar? Bukankah kita bisa menanamnya di rumah?" Mamanya menjawab, "Tak mudah menanam sayuran di rumah. Petani sayur mayur harus bekerja keras. Mama tidak punya banyak waktu untuk mengurus tanaman. Perlu kasih sayang yang amat besar,
seperti merawat bayi yang masih kecil. Wah, benar seperti itu tidak ya, teman-teman? Teman-teman pernah menanam sendiri sayur mayur di rumah tidak? Hmm, kira-kira apa yang akan dilakukan Cimi ya? Ketika sedang membeli sayuran hijau, Cimi bertanya, "Mama, bisakah kita menanam sayuran hijau di rumah?" Mamanya menjawab, "Ya, tentu." Cimi bertanya penasaran, "Mama, tanaman apa yang bisa tumbuh lebih cepat di rumah?" Mamanya mengatakan bahwa kelabat bisa tumbuh dalam seminggu. Cimi berkata, "Ayo, kita tanam di rumah. Aku janji akan mengurus tanamannya. Aku akan mengurangi menonton televisi untuk mengurus tanaman." Wah, Cimi mau menanam tanaman, teman-teman. Apakah berhasil ya Cimi menanam kelabat? Dia sampai rela berhenti mengurangi menonton televisi untuk mengurus tanaman. Cimi bertanya, "Mama, bagaimana cara menanam kelabat?" Teman-teman ada yang bisa menebak? Kalau dari gambar, kita butuh apa? Betul, air. Lalu butuh apa lagi ya agar tanaman bisa tumbuh? Butuh sinar matahari, betul. Satu lagi apa ya yang paling penting? Tanah yang subur. Nah, bagaimana caranya ya? Coba kita lihat. Nah, mamanya menjawab, "Kita harus menyemai benihnya di tanah. Lalu, kita perlu air untuk menyirami tanamannya setiap hari. Akar-akarnya menyerap mineral dan mengangkutnya melalui batang menuju semua bagian tubuh tanaman. Udara, air, dan cahaya matahari membantunya untuk tumbuh." Nah, siapa tadi yang menjawab air, matahari, tanah yang subur? Sudah betul ya, teman-teman. Tuh, Cimi bersikeras. "Mama, aku juga ingin benih kelabat. Aku ingin membawanya pulang dan menanamnya. Setelah tumbuh, kita akan membuang daunnya dan memasak makanan enak untuk papa, mama, dan aku." Mama berkata, "Baiklah, kita akan menabur benih kelabat. Namun, kamu harus bersabar untuk menunggunya tumbuh." Nih adik-adik, Cimi disuruh bersabar. Kenapa ya kira-kira? Berapa lama ya kelabat ini bisa tumbuh tadi? Kita lanjut ya. Setelah kembali ke rumah, Cimi berganti pakaian, berlari menuju mamanya, dan berkata, "Beri aku pot, tanah, dan benih kelabat." Mereka kemudian bersama-sama menyemai benih kelabat di pot kecil yang mereka punya. Mama berkata, "Cimi, berjanjilah kepada Mama bahwa kamu akan menyiraminya setiap hari." Cimi berjanji akan melakukannya. Oh, kira-kira Cimi bisa berjanji tidak ya? Butuh kesabaran untuk menanam tanaman, teman-teman. Keesokan paginya, Cimi bangun dan berlari untuk melihat apakah benih telah tumbuh menjadi tanaman. Dia tidak melihat tanaman apapun.
Karena kecewa, dia berlari menuju mamanya dan berteriak, "Mama, belum ada yang tumbuh. Kapan aku bisa melihat tanaman itu?" Mama berkata, "Mama sudah memberitahumu. Kamu harus menunggu alam melakukan keajaiban." Wah, menarik ya teman-teman. Menunggu alam melakukan keajaiban. Apa saja tadi? Sinar matahari, air, mineral, tanah yang subur. Bagaimana ya cara mereka bekerja sampai si benih itu tumbuh? 5 hari berlalu. Tanaman itu masih belum tumbuh. Jimmy kecewa. Dia menuang lebih banyak air dan mencampur tanah serta benih-benih dengan lumpur. Sayangnya, tanaman itu malah rusak. Coba teman-teman, kalau tanah disiram air banyak-banyak, tanahnya jadi basah sekali ya. Terlalu banyak air juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tuh. Jimmy menangis terkeras-keras. Orang tuanya mendekatinya dan melihat kekacauan yang telah dia buat. Jimmy memeluk mereka dan mulai terseduh-seduh. Papanya memeluknya dan berkata, "Kami telah memberitahumu, tanaman membutuhkan waktu untuk tumbuh. Sama seperti kamu yang tidak bisa menjadi dewasa dalam 1 hari. Kamu harus membiarkannya berproses." Begitu kata papanya Jimmy. Kali ini apa yang akan dilakukan Jimmy, teman-teman? Jimmy menyadari kesalahannya. Dia meminta maaf dan berkata, "Papa, Mama, bisakah kita menanam tanaman lain? Aku akan menjaganya seperti Mama dan Papa menjagaku." Wah, Jimmy mengharukan sekali ya teman-teman. Dia ingin sekali belajar menanam tanaman. Maka Jimmy mengulang lagi menanam tanaman. Sekarang Jimmy belajar lebih bersabar teman-teman. Dia belajar bagaimana membuat tanah yang subur. Puk, puk. Orang tua Jimmy membantunya menabur benih di pot baru dan menjelaskan kepadanya berapa banyak air yang dibutuhkan, serta bagaimana sinar matahari membantu tanaman untuk tumbuh. Mereka juga memberinya sebuah buku untuk dia baca tentang bagaimana tanaman tumbuh. Kali ini Jimmy lebih berhati-hati, teman-teman. Jimmy belajar dari kesalahannya. Setiap pagi, Jimmy menyirami tanaman itu. Hari demi hari berlalu. Tanaman itu mulai menunjukkan daun-daun kecilnya. Jimmy sangat senang bisa melihat tanamannya tumbuh. Tanaman itu pun tumbuh besar. Wah, kali ini Jimmy berhasil. Lihat, dari yang kecil, lalu tanamannya tumbuh semakin besar, kelopak daunnya bertambah, tumbuh semakin besar. Jimmy akhirnya bisa memetik daunnya. Dia berlari menuju mamanya dan meminta mama untuk membuat makan siang dari daun pohon kelabat yang ditanam di rumahnya itu. Mama Jimmy menyiapkan sabji yang lezat dan menyajikannya untuk Jimmy. Jimmy makan dengan gembira, lalu memeluk mamanya dan berkata, "Sekarang aku tahu
bahwa untuk menanam sayuran di rumah dibutuhkan kesabaran. Sekarang berkebun menjadi hobi baruku. Aku akan menanam tomat juga. Wah, Cimi senang membayangkan memiliki kebun sayur sendiri dan dia menjadi petani cilik. Sudah selesai adik-adik, teman-teman semua. Menarik sekali ya ceritanya. Bagaimana Cimi belajar menanam tanaman dari yang tadinya terburu-buru, tidak bisa, sampai dia menangis, sampai akhirnya dia berhasil menumbuhkan tanaman baru. Wah, teman-teman di sini ada yang mau jadi petani tidak? Hei, wah, sekarang Kalisna sudah berada di mana nih ya? Sepertinya sedang berada di kebun nih Kalisna nih. Nah, di sini ada pohon, ada rumput-rumput, ada burung-burung. Nah, ini tadi samping Kalisna teman-teman sudah lihat ya. Ada buku yang tadi diceritakan oleh Kak Prima yang berjudul Petani Cilik. Tadi sudah disimak bersama ya teman-teman ya. Oke, apakah masih ada yang ingat siapa saja yang ada di dalam cerita yang dibacakan oleh Kak Prima tadi? Di buku Petani Cilik. Nah, di sebelah ini nampak ya, ada ilustrasi eh, siapa saja yang ada di dalam buku ceritanya tadi. Ada siapa yang kecil memakai baju pink dan juga ada bunga di kepalanya. Ada Cimi. Kemudian siapa yang dia gandeng ya teman-teman? Ada mamanya dan siapa yang menenangkannya di bawah itu? Ada ayah, ada papanya ya. Ada papa Cimi. Jadi ada mama Cimi, Cimi, dan juga papanya yang diceritakan di dalam buku Petani Cilik. Nah, mulanya cerita ini ada keinginan Cimi untuk apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Sini ada gambar dan juga ada tulisannya nih yang Kalisna ambil dari bukunya. Di situ lihat tangan Cimi memegang apa ya? Cimi memegang biji-biji apa itu? Masih ingat? Cimi pernah bertanya, Mama, kenapa kita membeli sayuran dari pasar? Bukankah kita bisa menanamnya di rumah? Sepertinya semua cerita itu berawal dari keinginan Cimi untuk menanam sayuran di rumah. Oke. Kemudian masih ingat tanaman sayur apa yang akhirnya dipilih oleh Cimi untuk ditanam? Ya, ada kelabat. Kelabat ya. Pohonnya, tanamannya seperti ini. Ada polongnya, kemudian benihnya, bijinya, ada seperti ini ya. Ada yang sudah pernah melihat? Kalisna sendiri belum pernah melihatnya teman-teman nih. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melihatnya. Ternyata teman-teman, tanaman sayur itu bermacam-macam. Nah, kali ini Kalisna mencoba membaginya berdasarkan organ atau bagian yang bisa dimakan. Jadi tanaman itu bisa terbagi berdasarkan organ atau bagian yang dimakan. Yang pertama, daunnya. Dari bagian daun bisa kita makan. Contohnya apa saja? Kita bisa lihat ya, mau dari atas. Ini pasti teman-teman sudah sering makan nih ya. Namanya bayam. Betul sekali. Nah, kemudian di bawahnya
Nah, biasanya yang suka dengan burger, biasanya ada tuh di bagian tengahnya. Apa namanya huruf depannya S? Ya, selada. Oke, kemudian di bagian bawahnya, paling bawah sendiri, bawah selada ada apa nih teman-teman? Warnanya putih, berlapis-lapis ya. Apa namanya? Bisa ditemui di makanan apa ya kira-kira? Seperti soto. Namanya adalah kubis. Betul sekali. Oke, kita lihat lagi. Selain itu, juga ada sayuran, tanaman sayur yang dimakan bagian batangnya. Ada apa ya? Ada asparagus dan juga ada yang di bawah. Yang di bawah adalah rebung. Rebung atau bambu yang masih muda. Biasanya kalau teman-teman asli Semarang nih sudah terbiasa makan ataupun sering melihat jajanannya berupa lumpia ya, yang di dalamnya ada rebungnya. Oke, kita lihat lagi selain daunnya, batangnya, ternyata sayuran pun juga ada yang digolongkan berdasarkan yang dimakan adalah bijinya atau polongnya. Ada apa nih? Ada kacang kapri, kemudian juga ada buncis, dan yang lebih panjang lagi ada kacang panjang. Nah, banyak ya teman-teman ternyata. Nah, kali ini pasti teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya juga. Kenapa di sini ada gambar tomat, ada gambar terong, ada gambar timun. Nah, kira-kira ketiga gambar ini merupakan buah atau sayur ya? Karena menurut teman-teman, kalau menurut teman-teman, tomat itu buah atau sayur? Ada yang menjawab buah, ada juga yang menjawab sayur. Oke, tidak mengapa. Karena kalau dari yang Kalisna baca, kita bisa menggolongkan tomat ini sebagai bagian dari tanaman sayur yang dimakan bagian buahnya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan sayur, boleh juga dikatakan buah. Ada yang berkata bahwa sayur itu untuk tomat ini untuk dijadikan dikatakan sebagai buah, dia kurang manis sehingga lebih digolongkan ke kategori tanaman sayur. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata ada juga tanaman sayur yang bagian dimanfaatkan untuk dimakan adalah bunganya nih teman-teman. Dari ketiga gambar berikut, kira-kira mana yang paling sering teman-teman makan? Apakah bunga turi yang berwarna putih atau brokoli atau mungkin kembang kol? Oke, kalau Kalisna sih paling sering brokoli dan juga kembang kol. Kalau bunga turi, Kalisna jarang tapi pernah memakannya dan pernah menemuinya. Oke, kita lihat lagi. Ternyata tanaman sayur banyak ya. Ada juga yang dikatakan tanaman sayur karena berdasarkan yang dimakan adalah bagian umbinya atau bagian yang biasanya dia berada di untuk mendapatkannya kita harus tarik nih, kita harus cabut nih, ya. Ada umbi batang, ada umbi akar, ada umbi lapis. Umbi-umbian ini seperti kentang, wortel, ataupun juga bawang. Nah, semua yang disebutkan Kalisna tadi itu bisa dikatakan sebagai sayur-sayuran. Nih, kira-kira teman-teman sudah terfikirkan belum? Mau menanam sayur juga seperti cimi? Sayur yang apa nih? Kira-kira butuh berapa lama ya? Yang ini tadi sudah diceritakan oleh Cimi dan juga sudah disebutkan oleh Kaprima ya.
Ini ada apa saja yang dibutuhkan supaya tanaman bisa tumbuh. Oke, nah ternyata sudah disebutkan di sini. Ada udara, ada juga matahari yang bersinar, dan juga ada air. Kemudian tanah yang subur, itu semua yang akan membantu tanaman untuk bisa tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. Tanaman juga bisa masak sendiri loh teman-teman. Nah ini proses mereka memasak ini disebut juga dengan fotosintesis karena dibutuhkan matahari sebagai seperti kalau kita memasak nih teman-teman, kita butuh kompor. Kalau tanaman butuh sinar matahari. Kemudian juga membutuhkan air dan kemudian juga membutuhkan udara atau yang kalau mereka butuhkan itu ada namanya karbon dioksida. Oke, teman-teman. Penjelasan dari Kalisna seperti itu. Nah, kali ini Kalisna mau kasih sedikit informasi nih sama teman-teman. Bahwa cerita yang disampaikan tadi itu merupakan terjemahan dari cerita yang berjudul The Little Farmers. Nah, apakah kalian tahu bahwa penulis cerita dari The Little Farmers atau yang sudah diterjemahkan menjadi petani cilik ini adalah tulisan dari seorang anak yang berumur 7 tahun saat itu. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, selain jadi petani, mungkin teman-teman juga ada yang ingin menjadi penulis, atau mungkin juga ada yang suka menggambar, ingin menjadi ilustratornya, atau keduanya. Kalian juga bisa ya menjadi seperti Aryan Sdum yang bisa membuat cerita The Little Farmers ini. Oke, berarti kini saatnya teman-teman yang bercerita. Nah, teman-teman kan sudah diberikan beberapa worksheet ya. Nah, itu teman-teman bisa print nih, dan teman-teman bisa pilih dari beberapa contoh yang mau teman-teman gunakan. Nah, seperti ini ya, karena sudah mengambil satu, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini adalah let's make story from the cube. Jadi kita membuat cerita dari kubus gitu ya. Caranya gimana? Jadi kalau teman-teman sudah print, nah jadi kalian persiapkan dulu alat bahannya, lalu kalian perlu gunting dan juga lem atau double tape ya. Karena lemnya kebetulan habis, jadi karena pakainya double tape. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa potong dulu rangkanya ini untuk membuat kubus. Jadi nanti kita lem dan bentuknya akan menjadi kubus seperti itu. Oke. Sekarang kita gunting dulu teman-teman. Silakan. Ya. Oke, nah teman-teman kalau sudah jadi nih, jadi ada 4 buah dadu kan dari kertas tadi. Nah, teman-teman bisa bermain merangkai cerita nih dari gambar-gambar yang tersedia. Nah, bisa dilihat ya di Kak Lisna. Nah, ada 4 buah dadu dengan sisinya ada gambar yang berbeda-beda. Nah, coba nih kita mau praktekkan ya. Nanti teman-teman mungkin biar kebayang kayak gimana sih cara mainnya Kak gitu. Nah, kalau gitu nanti Kak Lisna yang akan mengocok dadunya, nanti keluar gambar, Karana dan Kak Prima akan mencoba membuat cerita dari gambar-gambar tersebut. Oke deh. Silakan Kak Lisna. Oke, Kalisna akan melempar dadunya ya teman-teman ya. Oke, siap-siap ya Kak. Nah, wah udah ketemu nih gambarnya. Oke, Karana coba ya. Cimi, sama seperti Tama tadi ya. Cimi ingin membantu ibu memasak. Tiba-tiba ada
biji kacang yang terjatuh. Jimmy mencari-cari, tapi karena sangat kecil, susah menemukannya. Akhirnya Jimmy punya ide untuk menggunakan kaca pembesar. Jimmy menelusuri lantai dan akhirnya menemukan kacang tersebut. Nah, setelah itu Jimmy kembali ke dapur untuk melanjutkan proses masak bersama ibu. Yeay, sendiri. Oke, Ini gitu Kak. bukan Mbak Alisna? Iya betul. Jadi bisa banyak cerita ya Kak ya dari 4 gambar ini. Nah kira-kira kalau Kak Prima bisa nggak nih gambar yang sama tapi cerita yang berbeda dan dibikin satu kalimat aja nih Kak Prima. Oke, Kak Prima coba ya. Tadi dari Kalisna membuat satu rangkaian cerita yang membuat 4 gambar tadi. Nah, ini Kak Prima mau kasih contoh, dibikin satu kalimat. Contoh yang gini. Jimmy mencari biji kacang hijau yang terjatuh di dapur. Nah, Nah, kira-kira seperti Yeay. contohnya ya, teman-teman. Itu juga bisa ya. Mm-mm. nah, itu nanti akan banyak Nah, gambarnya ya teman-teman ya. Nanti bisa disesuaikan dengan gambarnya. Oke. oke, seru nih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengeluarkan ide sekreatif mungkin gitu ya, kayak dari gambar kira-kira bisa jadi cerita apa nih, teman-teman ditantang untuk menyambungkan rangkaian gambar itu jadi cerita. Kita main lagi ya nih Kak? Mau main lagi nih. Lanjut lagi atau cukup? Satu lagi deh boleh Kak. Satu lagi ya. Oke, Hmm. Kalisna lemparkan dadunya dan kembali kumpulkan. Oke, seperti ini. Nah, ada gambar sekop atau menanam, kemudian ada gambar bangunan sepertinya di kota ya ini ya. Kemudian ada Hmm. orangnya, ada seorang anak laki-laki, dan juga ada pohon Hmm. buah stroberi. Oke, Oke. Ini siapa nih nggak yang berurutan nggak apa-apa berarti ya? Boleh nggak Kak? Nah ini boleh? aturannya bisa disesuaikan ya Kak. Nanti teman-teman mau bikinnya gimana nih gitu. Harus berurutan Kak atau nggak masalah gitu. Yang penting dari 4 gambar ini gitu kali ya Kak ya. Oke, karena coba ya. Siapa nih namanya ya? Dino sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Dia melihat di sekitar rumah ini banyak sekali gedung-gedung. Rasanya lahan hijau kok semakin berkurang ya. Akhirnya Dino punya ide. Dia mengajak ibunya dan juga saudara-saudaranya di rumah untuk menanam. Nah, akhirnya Dino memutuskan untuk menanam beberapa pohon di rumah. Dino senang sekali karena Dino jadi punya lahan hijau di rumah dan lingkungan rumahnya pun terlihat lebih asri. Oke, sudah. Oke, Kak Prima nih kelihatan nih. Udah dapat belum nih Kak Prima? Karena bagus sekali ya, ini masih berpikir nih. Em, Oke, Kak Coba Prima dalam juga. satu kalimat, kayak namanya sama ya, Dino deh. Eh, Dino ingin mencoba menanam stroberi di rooftop. Oke, Kira-kira wah, kayak gitu ya. keren Karena ada sekali. gedung-gedung tinggi, nah misalnya di rooftop, di atap gedung. Oh Kira bisa nggak? iya, rumahnya Keren, di keren, ini tuh keren. Wah, apartemen. ini pengen dengar ini ya Kak ya, Keren. ceritanya dari teman-teman ya Kak ya. Iya, nah nanti teman-teman bisa main nih, bisa bareng dengan misalnya mama papanya atau juga saudara-saudaranya, bisa dipraktekkan di rumah. Terus ada dua ya Kak ya, satu lagi ada worksheet tentang apa mengurutkan cerita. Nah di situ teman-teman bisa gunting juga ceritanya karena tidak berurutan nanti di akhir di kertas yang kedua bisa langsung ditempel sesuai urutannya gitu. Nanti jadi teman-teman akan berpikir ini kira-kira awalnya yang mana ya dan akhirnya yang mana ya gitu. Oke deh, jadi teman-teman nanti bisa praktek mandiri ya di rumah dengan orang-orang di rumah. Gitu deh. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari Kalista atau Cukup. Kak Prima? Cukup ya.
Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti literasi 16 dari komunitas Tim Lab dengan tema tumbuh-tumbuhan. Senang sekali rasanya bisa menemani teman-teman berkegiatan, walau mungkin tidak bertemu langsung gitu ya, tapi semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ranai, Kak Prima, dan juga Kak Lisna kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan juga teman-teman semakin tinggi nih minatnya sama literasi gitu harapannya. Oke. Oke deh, akhir kata terima kasih. Sampai bertemu lagi di kegiatan komunitas Tim Lab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.